Ya, saya mau maaf nanti lift jam 4 ya. Oke, thank you. Siap, Pak Vincent. Jadi FGB Man, Pak Vincent itu adalah National Vice President untuk Kalimantan dan ANZ. Jadi beliau adalah bosnya kami semua nih, ada di Kalimantan juga di ANZ. Ya kalau yang di teman sekerja lah. Iya. Iya, adalah mentornya kami semua yang di Kalimantan juga di Australia, New Zealand. Kalau di Australia, New Zealand sendiri ada Pak Samuel Matair sebagai regional presidennya. Malam hari ini Pak Sam, halo Pak Sam, apa kabar Pak Sam? Oke, ya kita akan langsung saja mau ingin ada firman Tuhan yang ingin disampaikan oleh Pak Agus Thomas. Tapi sebelumnya saya akan putar sebuah video worship dulu. Dan setelah itu saya boleh minta Pak Joni Ang dari New Zealand. Setelah pujian bisa berdoa untuk firman Tuhan ya Pak Joni. Siap Pak Joni ya? Oke, saya akan putar video worship satu lagi. Walau ku tak tahu dan ku tak
Ya, Pak Joni, silakan Pak Joni buka dalam doa Pak Joni sebelum firman Tuhan. Waduh, suaranya bagus sekali ya Arifin ya. Luar biasa Bro Arifin, Pak Vincent. Tahu ya. Nanti kalau bisa ke Sydney lagi saya mau rekaman saya mau rekaman. Asik, harus Pak. Mau Bidharma juga. Ya. Ya, silakan Pak Joni. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan atas diri kami semua sampai hari ini Bapak. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami semua Bapak, dari Sydney, dari New Zealand, dari Indonesia. Kami malam ini bisa berkumpul bersatu untuk bersekutu, untuk memuliakan nama-Mu Bapak. Ini semua untuk memuliakan, untuk memuji kebesaran-Mu. Ya, Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Thomas Daniarto. Bapak, kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Agus dapat menjadi berkat bagi kami semua Bapak. Amin. Buka telinga, hati, pikiran kami semua Bapak, sehingga apa yang disampaikan Pak Agus itu dapat kami serap, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Ya Bapak, kami serahkan acara malam ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau berikan kami pengertian Bapak. Engkau buka pikiran kami Bapak, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan, apa yang Engkau maksudkan untuk kami lakukan pada malam ini Bapak. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Joni. Sebelum saya memberikan waktu mungkin Pak Budi bisa memperkenalkan siapa sosok dari Pak Agus Thomas ini, Pak Budi. Silakan Pak Budi, biar lebih lengkap Pak Budi. Ya, ini Pak Thomas, saya kenal Pak Thomas sudah cukup lama. Dan dia di mana? Di Semarang, pendeta dari JKI. Nah, kalau yang tahu Pak Petrus Agung, nah, dia salah satu orang kepercayaan Pak Petrus Agung di Semarang. Nah, saya sering juga waktu Pak Petrus Agung masih masih di dunia ini, saya sering ke sono ikut seminar-seminar, sering ketemu Pak Thomas, dan Pak Thomas juga sering ke sini. Dan Pak Thomas sekarang pelayanannya kemana-mana deh, bahkan keliling dunia, ke muslim-muslim, terus pokoknya ada keajaiban-keajaiban yang dahsyat yang mungkin nanti akan disaksikan sama Pak Thomas. Ya, silakan Pak Thomas. Kami tunggu. Ya, Pak Thomas. Shalom. Shalom, Mas Thomas. Ya. Shalom Pak Alim dan shalom semua. Shalom. Ini semua bapak-bapak ya di Full Gospel Basement, tidak ada ibu ya. Shalom semua. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat saya lewat Pak Budi ini untuk bisa berbagi firman, berbagi pengalaman, kesaksian dengan bapak-bapak di Full Gospel Businessman Sydney Chapter. Meskipun ada yang dari Indonesia juga ya Pak. Ada Pak, ya. Ya, terima kasih. Malam hari ini saya ingin berbagi dua hal paling tidak untuk kita ini bisa menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Kita tahu sekarang ini masa-masa yang menurut saya tidak pernah kita jalani sebelumnya. Ya, di mana kita harus di lockdown di banyak tempat dengan ketat, meskipun sekarang di beberapa tempat juga di Indonesia sudah cukup longgar, tapi tetap ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati. Terutama kalau kita berkumpul, gereja hari ini di Indonesia sejak bulan Juni yang lalu sudah diperbolehkan beribadah di gedung, meskipun dengan protokol kesehatan dan jumlah yang dibatasi, tentu di Sydney juga seperti itu. Tapi setahu saya di Semarang sendiri tidak banyak gereja yang memulai kebaktian, ya. Jadi masih ada gereja-gereja yang pakai online. Jadi belum tatap muka. Tapi gereja kami sudah sejak pemerintah melonggarkan peraturan yang ada, kami mengadakan pertemuan di gedung. Dan kami bersyukur karena bagaimanapun menurut saya, orang itu tetap ingin beribadah di gedung dibandingkan dengan cara seperti ini. Tapi kita juga bersyukur tentu teknologi juga dari Tuhan, meskipun kita saat ini tidak bisa bertemu tatap muka secara fisik, tapi dengan teknologi kita tetap bisa
berkontak, kita bisa berbagi firman, sharing firman dimanapun kita berada. Memang ini keajaiban teknologi yang luar biasa. Dan itu sebetulnya sudah dibuatkan oleh Nabi Daniel. Kalau kita baca kitab Daniel, pasal yang ke-12 kalau tidak salah, dikatakan oleh salah satu orang kudus atau malaikat yang menerangkan mimpi atau visi akhir zaman kepada Daniel, dia berkata bahwa pengetahuan di akhir zaman itu akan bertambah. Dan kita memang lihat terutama sejak handphone ditemukan, kemudian ada Apple, touchscreen, dan tablet, semuanya itu memang kita melihat akan perkembangan teknologi yang luar biasa. Sehingga memang kita dimanapun berada, kita bisa kontak, kita masih bisa berkomunikasi. Ya, kita bersyukurlah dengan semua teknologi yang ada, bagaimanapun saya percaya itu Tuhan. Meskipun memang orang kalau disuruh milih tentu senang kebaktian di gedung. Ya, sebelum saya teruskan, kita akan baca, atau kalau saya bacakan dari Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita perlu tahu di mana zaman seperti apa kita nih hidup sekarang ini. Seperti yang tadi sudah saya katakan, hal seperti ini yang kita jalani sudah beberapa bulan, lebih dari setengah tahun ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena kalau dulu ada virus SARS atau virus Ebola itu hanya mungkin 1-2 negara, beberapa negara. Tapi apa yang terjadi sekarang ini sudah di seluruh dunia, tidak ada negara pun yang tidak kena akan pandemi ini. Jadi sudah global pandemi, jadi ini memang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat di Matius 16 ayat 1 sampai yang ketiga, dikatakan ini Tuhan Yesus, nanti ya kita baca, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit cerah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ini hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan Saduki ketika mereka meminta tanda dari Tuhan Yesus. Mereka ingin Tuhan Yesus menunjukkan suatu tanda bahwa memang betul Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan Bapa di surga. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, kamu tahu tanda-tanda secara fisik. Kalau kita sekarang aja gampang. Kalau cuaca mendung, wah kemungkinan untuk hujan besar. Ya, itu salah contohnya untuk tanda-tanda fisik. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak-bapak. Karena kita sebagai orang Kristen seringkali tidak mengenal tanda-tanda zaman. Ya. Tapi saya berdoa dan saya berharap bahwa dengan apa yang terjadi ini membuat kita sadar di zaman seperti apa kita nih hidup. Kita tidak boleh ignorance. Kita tidak boleh acuh, ini apa yang akan terjadi sekarang nanti mungkin tahun depan, terutama dengan adanya vaksin, akan kembali kepada hal yang normal seperti sebelumnya. Saya percaya tidak. Ya, ada banyak nubuatan, bahkan akan ada hal-hal yang lebih buruk yang akan terjadi. Ya, tentu kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk menahan atau supaya hal itu tidak menghancurkan hidup kita, tapi kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mengenal zaman di mana kita hidup. Zaman puluhan tahun yang lalu, mungkin 30-40 tahun yang lalu, orang sudah menggemakan tentang akhir zaman. Ya, hamba-hamba Tuhan tahun-tahun 90-an itu sudah banyak tulisan atau buku-buku yang ditulis, terutama dari luar negeri, tentang akhir zaman. Tapi kalau kita ditanya, terus bagaimana dengan zaman ini? Ya. Akhir zaman itu memang dalam tanda petik ya, dimulai kapan kita tidak tahu persis. Karena Tuhan sejak Alkitab ditulis atau kita punya Alkitab dikatakan, kamu harus mempersiapkan diri, berjaga-jaga untuk akhir zaman. Jadi memang
Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa kita ini sedang masuk dalam akhir dari akhir zaman. Ya, dengan semua hal yang terjadi, dengan semua perencanaan vaksin dan sebagainya, banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa ini akan menuju kepada tanda binatang yang ada di kitab Wahyu. Bagaimana bentuknya, tekniknya seperti apa, kita belum tahu dan tidak tahu persis. Tapi kita perlu mengenal tanda-tanda zaman. Kita perlu mengenali waktu di mana kita hidup. Kalau tidak, kita akan hancur. Ya, kita tentu kalau di Indonesia musim hanya satu, paling musim hujan dan musim panas. Ya, tentu kalau orang musim hujan tidak bawa payung, ya akan kehujanan, akan basah, dan mungkin bisa sakit masuk angin. Kalau di luar negeri ada 4 musim. Dan setahu saya, karena saya pernah tinggal juga di luar negeri, di Jerman waktu beberapa tahun, setiap musim itu selalu ada pakaian yang khusus. Kita tidak bisa memakai pakaian musim panas untuk winter. Saya pernah di satu kali mengalami musim winter sampai kira-kira minus 15 derajat. Saya pakai sarung tangan segala masih kedinginan, sakit tangan itu. Ya. Jadi kalau terutama bapak yang tinggal di sini pasti tahu, ketika musim winter pasti kita akan memakai pakaian yang tepat untuk musim winter. Demikian juga dengan musim panas, kita tidak perlu pakai pakaian yang tebal untuk musim panas. Jadi artinya kita ini perlu mengerti. Kita perlu meresponi dengan tepat zaman dan waktu di mana kita hidup sekarang ini, supaya kita ini tidak hancur dan binasa. Ya. Jadi gambaran dari masa seperti ini yang saya katakan tadi akhir dari akhir zaman itu, kalau bapak-bapak mungkin ada yang suka lihat nonton di TV balapan mobil lah, sekarang yang terkenal tuh GP atau apa ya, itu atau sepeda motor atau pertandingan lari, kalau mereka itu harus mengelilingi berapa kali putaran, misalnya 40 lap, maka ketika mereka sudah menyelesaikan lap yang ke-39 dan masuk lap yang ke-40, maka itulah yang disebut putaran terakhir. Nah, gambaran dari waktu dari akhir zaman ini adalah putaran terakhir. Dan ini sebetulnya seorang hamba Tuhan mendapat istilah ini ketika beliau disuruh Tuhan dalam pengasingan selama 1-2 minggu. Tuhan berkata bahwa ini putaran terakhir. Putaran terakhir itu artinya kita ini ada dalam waktu yang menentukan. Menentukan apa? Segalanya, saudara. Menentukan seluruh hidup kita. Karena biasanya kalau kita lihat perlombaan lari dan mereka lari jarak jauh dan kemudian sampai pada putaran yang terakhir, maka mereka pasti akan mempercepat speed-nya. Speed-nya akan dikuatkan, saudara. Supaya apa? Mereka bisa mendahului yang lain dan mendapat kemenangan, mendapat nomor pertama. Menjadi pemenangnya. Artinya buat kita ini saat-saat yang menentukan. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi saat ini, pandemi ini, dimanfaatkan Tuhan untuk membangunkan hidup kita. Karena seringkali kita sebagai anak Tuhan ketika hidup kita ini sudah baik, tadi ada kesaksian Pak Irman di mana dia memulai hidupnya dengan berat secara keuangan, kemudian berubah dan kemudian diberkati Tuhan. Saya juga ngalami. Tapi yang berbahaya buat kita lah ketika kita ini diberkati dalam keuangan, dalam hal yang semuanya keluarga baik, mungkin pelayanan juga baik, dan sepertinya tidak ada tantangan, itu merupakan saat-saat yang berbahaya. Justru di situ seringkali banyak orang Kristen, banyak gereja Tuhan jadi tertidur. Saudara. Oh, semua sudah baik. Tapi ketika ada pandemi seperti ini, menurut saya ini merupakan wake up call buat setiap anak-anak Tuhan. Seperti kita ini disuruh seperti orang riset komputer. Seperti kita ini memencet tombol pause. Artinya kita mereview kembali apa yang ada di belakang kita sebelumnya. Dan waktu itu di Indonesia selama beberapa bulan dari Maret sampai kira-kira awal Juni, gereja tidak boleh kebaktian sama sekali, dan karena tidak ada kebaktian, maka pelayanan saya di luar tidak ada sama sekali. Juga akhirnya dibatalkan.
Tapi buat saya secara pribadi dan juga keluarga, itu merupakan saat-saat yang paling baik. Karena apa? Disitulah saya punya lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mereview ulang apa yang sudah saya kerjakan hidup saya secara pribadi, tapi juga keluarga dan anak-anak saya. Buat saya itu waktu-waktu yang terbaik, saudara. Karena juga di situ saya mengalami yang namanya pendidikan Tuhan. Saya dididik Tuhan, ditegur Tuhan lewat firman-Nya. Dan kalau sudah seperti itu, saudara, kunci yang paling utama adalah kita nih bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, khususnya dalam masa-masa seperti adalah berbalik kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang selama ini atau orang tertentu yang menjadi sandaran hidup kita. Sehingga kita ini sebetulnya dalam keadaan nyaman karena ada orang yang kita sandari, kita kalau ada apa-apa kita bisa minta tolong mereka dan sebagainya. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita ini seperti dibangkitkan. Kayak orang tuh tadi ada bapak yang cerita juga kena lebah ya. Jadi ketika orang disengat lebah, dia akan kaget dan terbangun, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita saat ini. Kita harus jadi orang Kristen yang bangkit. Jangan jadi orang Kristen yang tidur. Karena keadaan yang baik. Dan terutama kalau kita di luar negeri, saya tahu kalau sudah di luar negeri itu kan kehidupan baik, semua baik, ada asuransi, social security, semua akhirnya semua nyaman, saudara. Satu kali saya pergi pelayanan ke Amerika dan bertemu dengan seorang hamba Tuhan, orang Indonesia yang sudah cukup lama, puluhan tahun di Amerika, di daerah San Francisco. Dia menggembalakan juga gereja Indonesia. Dan dia cerita, saudara, wah di sini tuh kalau sudah hidup itu sepertinya semua flat, dia bilang. Karena apa? Rutinitasnya sudah setiap hari begini bangun dan sebagainya, terus ada jadwal ke sini, setelah itu Sabtu, Minggu pelayanan, tapi tidak lebih dari itu. Dan dia berkata, wah berbahaya. Saya bilang betul, saudara, tidak hanya di luar negeri, tapi di Indonesia juga sama. Kalau kita sudah masuk yang namanya zona kenyamanan, maka kita ada dalam bahaya. Karena zona kenyamanan itulah yang seringkali membuat kita tertidur. Mungkin kita masih pelayanan, kita masih ke gereja, kita masih memberikan persembahan per bulan dengan setia, tapi secara rohani sebetulnya api kita sudah mulai padam. Itu yang bahaya. Tapi dengan apa yang terjadi sekarang ini, sebetulnya Tuhan mau membangunkan hidup kita. Tuhan mau berkata, ini waktunya sudah dekat. Kita memang tidak tahu persis kapan Tuhan datang, tahun berapa. Tapi dari apa yang saya tahu dan saya baca dari banyak nubuatan hamba Tuhan dari Indonesia dan luar negeri, mereka berkata tidak akan lama. Mungkin beberapa tahun akan ada banyak hal yang terjadi di depan kita. Kita tahu Israel hari ini sudah mengadakan perjanjian damai dengan beberapa negara Muslim. Dengan Bahrain, dengan Uni Emirat Arab, dan mereka mengarah yang lain. Dengan Yordan, Mesir, mereka sudah. Tapi mereka sedang mengadakan perjanjian dengan negara-negara Islam yang sebetulnya secara notabene mereka dimusuhi, mereka musuhnya, gampangnya gitu. Karena apa? Mereka pasti punya sesuatu, rencana di tahun-tahun mendatang dengan semua perjanjian damai itu, saudara. Dan kita tahu juga bahwa cepat atau lambat, Bait Allah ketiga juga akan dibangun. Ya, kalau sudah Bait Allah ketiga ini dibangun, di Yerusalem, di Israel, maka itu sebetulnya sudah akan masuk masa Antikris, saudara. Ini yang saya tahu dari beberapa hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan, yang mendengar dari Tuhan dan mendapatkan apa yang akan ada di depan kita. Ya, karena itu kita sungguh-sungguh harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tidak boleh tidur. Tapi juga begini, saya tahu dengan apa yang terjadi ini banyak orang hidup dalam ketakutan. Dan itulah yang sebetulnya dikehendaki setan dalam hidup banyak orang Kristen. Yang tidak boleh kita kerespon yang kita tidak boleh lakukan itu adalah hidup dalam ketakutan. Betul, kita ada peraturan pemerintah, masker, jaga jarak dan sebagainya. Kita perlu lakukan itu. Tapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan, karena ketakutan itu akan menghancurkan hidup kita. Ya. Sekarang saya akan bacakan
dari Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-11. Roma 13 ayat ke-11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya mau bacakan dua terjemahan bahasa Inggris yang punya ekspresi yang berbeda dan menurut saya bagus sekali. Yang pertama itu dari The Passion Translation. Dikatakan begini, to live like this is all the more urgent. For time is running out and you know it is a strategic hour in human history. Jadi dia berkata bahwa ini kita hidup seperti ini merupakan hal yang mendesak. Karena time is running out. Kita kehabisan waktu. Dan engkau tahu, kita tahu bahwa ini merupakan waktu-waktu, jam-jam yang strategis di dalam sejarah manusia. Menurut saya apa yang dituliskan oleh penulis dari versi ini, dia tidak berlebihan. Bahwa kita ini memang sedang kehabisan waktu. Karena bagaimanapun kita tahu, iblis juga bekerja dengan kuat di akhir zaman. Kalau kita lihat sekarang ini di banyak negara, di Indonesia terjadi hal-hal yang lebih mengerikan. Ya, bahkan saya baca beberapa waktu yang lalu, seorang ibu, karena ini masa pandemi tidak ada sekolah, semua online di rumah anak-anak. Ibu ini saya tidak tahu persisnya bagaimana dan apa yang terjadi. Dia sampai membunuh anaknya. Membunuh anaknya, bayangkan. Saya tidak habis pikir bagaimana seorang ibu membunuh anaknya karena mengajari anaknya marah dan saya tidak tahu diapakan anaknya, sehingga meninggal dunia. Ya, itu salah satu contoh yang menurut saya mengerikan sekali. Bagaimana seorang ibu bisa membunuh anaknya sendiri yang dia lahirkan. Tapi itulah akhir zaman. Dan itu sebetulnya ada di kitab 2 Timotius. Bahwa akhir zaman orang akan mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, tidak takut akan Tuhan, menjadi pemberontak, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi setan juga bekerja di akhir zaman ini. Karena apa? Setan juga tahu sebetulnya bahwa sebentar lagi akan datang, Tuhan Yesus akan datang, dan dia akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Dia tidak mau sendirian, saudara. Karena itu dia ingin menyeret sebanyak mungkin orang, termasuk orang Kristen tentu saja, untuk masuk kepada partainya dia. Masuk sama-sama ke dalam kebinasaan kekal, yaitu di neraka. Kemudian dari versi Amplified dia berkata begini, do this knowing that this is a critical time. It is already the hour for you to awaken from your sleep atau of spiritual complacency. Jadi ini waktu untuk kita nih bangun dari tidur kita. Yang saya katakan adalah kenyamanan secara rohani. Kalau keadaan kita sudah baik, secara keuangan, keluarga, pelayanan sudah settle dan tidak terlalu banyak terjadi gejolak, saudara, itulah sebetulnya berbahaya. Karena apa? Membuat kita ini jadi orang-orang yang nyaman. Nyaman dalam semua yang kita kerjakan, akhirnya apa? Kita secara api di dalamnya untuk jiwa-jiwa mungkin sudah tidak terlalu kuat. Ya. Jadi Tuhan ingin dalam masa-masa seperti ini kita bangun, saudara. Bangun dan bangkit mereview ulang akan apa yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya, apakah ada hal yang salah, ada dosa-dosa yang kita kerjakan. Saya bacakan lagi satu ayat lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi hal yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga dan sadar. Kita perlu mengenal tanda-tanda zaman. Kita tidak boleh berkata bahwa nanti semua akan baik, jadi kembali normal. Saya tidak yakin bahwa kita akan bisa kembali back to normal again. Tapi hal yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan untuk kita ini bisa menghadapi masa-masa di depan kita atau masa-masa seperti ini. Yang kedua adalah membangun hidup kita dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam firman tentu, baca firman,
bergaul dengan Tuhan, menyembah, banyak doa, lebih banyak daripada sebelumnya. Di Alkitab seringkali hidup kita ini diumpamakan dengan pohon. Saudara. Pohon itu yang penting apanya? Apakah batangnya, daunnya, buahnya? Itu penting. Tapi yang paling penting adalah akarnya. Saudara. Kenapa akar itu penting? Karena akar itulah yang akan menahan pohon itu supaya pohon itu tidak mudah roboh ketika ada angin atau badai. Ketika akar hidup kita atau akar pohon hidup kita ini kuat dan masuk ke dalam, mencapai sumber mata air, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka ketika ada masa yang kering, ada masalah dalam hidup kita, kita tidak mudah goyah. Karena akar hidup kita masuk sampai kedalaman. Nah, ini kita harus kerjakan selama masa-masa ini. Mumpung masa-masa seperti mungkin waktu kita juga lebih banyak, kita juga banyak di rumah, tidak terlalu banyak keluar seperti biasanya. Ini masa-masa yang paling baik untuk kita ini memperkuat akar hidup kita, pohon kita. Di Mazmur pasal yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang suka akan firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Persekutuan dengan Tuhan, baca firman lebih banyak lagi. Kalau perlu berpuasa. Saudara. Karena itu akan membangun kekuatan roh kita, membangun manusia roh kita. Memang benar saat ini kita harus menjaga diri secara jasmani, secara kesehatan. Tapi jangan hanya memperhatikan yang di luar, saudara. Tapi juga memperhatikan yang di dalam kita. Karena yang di dalam kita ini lebih penting. Kalau kita secara jasmani sehat, tapi di dalam tidak sehat, jiwanya tidak sehat, maka kita akan jadi orang yang stres. Orang gila, orang stres itu kan tidak sehat jiwanya. Meskipun mungkin jasmaninya sehat, saudara. Dan masa-masa seperti ini, saya tahu banyak orang yang stres. Apalagi secara ekonomi, saya tidak tahu tentu di Australia di sini juga ngalami, tentu banyak orang yang ngalami struggle secara ekonomi. Di Indonesia lebih-lebih, saudara. Ya. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang secara ekonomi berat, termasuk hamba-hamba Tuhan. Karena mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang selama ini hidupnya mungkin lebih banyak dari pelayanan di luar, karena jadi akhirnya apa? Dalam tanda petik sumber berkat mereka itu pelayanan. Ketika pelayanan itu habis dan berkurang, mereka tidak secara keuangan juga berat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Saya belajar khususnya ketika saya melayani bersama-sama dengan Pak Petrus Agung, bagaimana salah satu hal yang saya belajar dari beliau adalah mengandalkan Tuhan. Saya sudah jadi full timer lebih dari 25 tahun, saudara. Tapi beliau berkata, jangan hidup dari gaji. Hidup karena berkat Tuhan. Karena kalau saya sebagai hamba Tuhan, hidup dari berkat Tuhan, maka saya tergantung dari pelayanan. Kalau pelayanan tidak ada, artinya ekonomi, income tidak ada. Tapi kalau saya belajar untuk bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tentu tidak hanya keuangan, maka Tuhan bisa memberkati hidup setiap kita, hidup saya dan saudara. Karena hidup kita bukan karena dari apa yang kita kerjakan. Memang betul ketika kita bisnis, kita punya pekerjaan, kita karyawan, tentu salah satu penghasilan kita dari sana. Tapi itu tidak boleh jadi andalan kita. Karena kalau satu kali tiba-tiba terjadi kita kena PHK atau karena bisnis turun, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Untuk bisnismen tentu perlu kreativitas, perlu berdoa minta hikmat Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Karena yang dibutuhkan salah satu kita menghadapi hari-hari seperti ini buat bisnismen adalah kreativitas. Saya banyak dengar kesaksian bagaimana ibu-ibu rumah tangga di gereja kami terutama, itu mereka bisa diberi kreativitas dari Tuhan, terutama dalam hal makanan. Bahkan ada satu ibu, sebelum masa pandemi itu, awal tahun, sebenarnya dia disuruh buka toko sepeda. Tapi dia tidak mau, karena suaminya itu masih punya usaha.
Tapi ketika pandemi terjadi, usaha suaminya tuh menurun. Dan akhirnya tempat yang dipakai untuk usaha itu boleh dikata tidak terlalu menghasilkan. Dan kemudian bulan Mei, Tuhan berkata, buka toko sepeda. Itu sudah kira-kira 2 bulan. Ya, mungkin di Indonesia beda dengan Sydney. Jadi di Indonesia hari-hari ini orang tuh banyak beli sepeda, terutama sejak pandemi karena disarankan untuk olahraga. Dan olahraga yang cukup murah di samping kita jogging, lari itu adalah bersepeda. Dan saya tahu ibu ini diberkati, saudara. Saya juga kenal ada seorang anak Tuhan, dia punya toko sepeda. Sebelum masa pandemi itu dia jual sepeda itu mungkin 10 aja setiap hari bisa. Begitu masa pandemi itu bisa laku 50, 60. Sehingga dari hutang yang banyak dia bisa mencicil hutangnya, membayar hutangnya. Boleh dikata sudah hampir lunas semua. Itu cara Tuhan, saudara. Cara Tuhan menolong kita. Yang perlu kita lakukan apa? Ya kita mengandalkan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Ketika kita ini minta pimpinan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, bergaul dengan Tuhan, tidak pakai pengertian dan kepandaian kita, kemampuan kita, maka Tuhan akan bisa pimpin kita, memberikan ide-ide kepada kita. Ya, saya akan bacakan dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Perhatikan ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan. Dikatakan ada orang yang terkutuk, itu orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita berharap pada manusia, kita mengandalkan kemampuan kita, kita ini sebenarnya sedang menjauh dari Tuhan. Dan kita akan bisa mengalami keadaan yang kering. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, kita ini akan seperti pohon yang akar-akarnya sampai ke batang air, artinya ke sumber mata air sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji buat orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dan ayat yang terakhir saya mau bacakan di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Jadi ketika kita ini bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan intim dengan Tuhan, ketika kita melakukan satu dan tiba-tiba Tuhan berkata, jangan lakukan ini, kerjakan yang A. Kita lebih baik nurut, saudara. Meskipun secara pikiran kita mungkin berkata, ini tidak mungkin dalam masa seperti ini, bisnis seperti ini. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Banyak kesaksian dari hidup saya pribadi dan banyak teman-teman yang lain, di mana ketika mereka dengar suara Tuhan dan mereka taat kepada apa yang Tuhan katakan, hidup mereka bisa diberkati. Tidak hanya secara jasmani, saudara, tapi juga secara rohani. Apapun yang kita kerjakan, belajar untuk kita ini minta pimpinan Tuhan dan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Belajar untuk kita ini mendengar suara Tuhan dan taat. Ya, satu kesaksian sebelum kita nanti selesai. Ada seorang anak Tuhan yang satu kali sudah bekerja dan kemudian dia ditawari oleh perusahaan yang cukup baru dengan gaji yang lebih bagus. 2 kali lipat paling enggak. Dan waktu itu sebelum dia terima tawaran dari perusahaan yang baru itu, dia datang kepada seorang hamba Tuhan dan minta didoakan.
Dan ketika hamba Tuhan ini mendoakan anak ini, Tuhan hanya berpesan jangan pindah. Udah itu aja. Tapi tidak dijelaskan kenapa sebabnya tidak boleh pindah dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana pikiran anak Tuhan ini. Mungkin karena dia masih muda dan punya potensi untuk berkembang, dan ini juga perusahaan baru. Biasanya kalau perusahaan baru untuk seseorang bisa berkembang dan naik ke posisi yang lebih tinggi itu akan kansnya lebih besar daripada kalau perusahaan sudah settle kan. Jadi ini sudah ada pesan Tuhan, tapi dia ternyata tidak nurut sana. Dia tetap pindah ke perusahaan yang baru karena ya iming-iming gaji nih 2 kali lipat paling tidak. Tapi apa yang terjadi ketika dia pindah ke perusahaan yang baru ini beberapa bulan? Tiba-tiba perusahaan ini bangkrut dan tutup. Akhirnya ya waktu itu ya sudah cukup lama, anak Tuhan ini belum dapat lagi pekerjaan. Waktu itu zaman sudah cukup lama. Ya, dari contoh ini kita belajar. Secara manusia memang ini bagus, saudara. Karena masih muda dan ada tawaran dengan gaji yang lebih besar. Tapi ternyata dia hanya tahu yang ada di depan sebatas manusia. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Karena dia tidak taat, akhirnya dia menuai konsekuensinya. Jadi di masa-masa seperti ini kita harus belajar bergaul dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ya. Dan tapi di saat-saat seperti ini juga ini saat yang paling baik untuk kita ini sebenarnya menjangkau jiwa-jiwa. Karena di masa-masa seperti inilah orang sebetulnya terbuka. Maaf. Di Semarang sendiri kami terus bergerak ke kampung-kampung dan ke desa-desa. Banyak teman-teman kami tidak hanya hamba-hamba Tuhan, tapi terutama juga jemaat bergerak, saudara. Apa yang mereka kerjakan? Mereka bawa sembako, beras, dan sebagainya. Mereka ke kampung-kampung, masuk ke tempat Tuhan yang miskin. Dan mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak seagama. Dan ketika mereka mengulurkan akan memberikan bantuan ini, apa yang mereka kerjakan? Berdoa sama-sama. Dan disitulah Injil bisa masuk. Banyak kesaksian yang mereka ceritakan bagaimana dengan mudah mereka bisa mengajak orang-orang untuk berdoa dan terima Tuhan Yesus. Jadi ketika terjadi masa-masa seperti ini, sebetulnya orang tuh terbuka. Karena apa? Orang ini sudah ketakutan, mereka sudah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka sudah dalam satu titik, ini bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah ini akan berlalu dengan segera atau seperti apa? Memang ada batasan, dengan masker dan sebagainya. Tapi itu tidak boleh menghentikan kita untuk terus kita ini menjangkau jiwa-jiwa. Tentu teknologi juga bisa kita gunakan untuk menjangkau, terutama teman-teman saling, anak-anak Tuhan saling menguatkan seperti ini, tapi juga kita bisa menjangkau jiwa-jiwa orang-orang yang belum kenal Tuhan. Karena dengan masa seperti ini, orang-orang terbuka lebar untuk Tuhan Yesus. Dan itu selalu terjadi dari masa ke masa, saudara. Dalam kegerakan yang terjadi dimanapun, selalu ketika terjadi masa krisis seperti ini, itu terjadi kebangunan rohani. Saya berdoa kita tidak hanya jadi penonton di masa-masa seperti ini, kita jadi pemain, saudara. Di mana ladang kita? Di tempat kita berada. Yang di Sydney, yang di businessman, di marketplace, mungkin tetangga, teman-teman yang belum kenal Tuhan, atau mungkin ikut Tuhannya setengah-setengah. Itulah saat yang paling baik untuk kita berbagi firman, berbagi kesaksian, saling menguatkan dan mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan sore hari ini, malam hari ini, menguatkan kita semua, dan kita tetap bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri akan apa yang ada di hadapan kita. Ya. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Agus Thomas dan Yarto, sangat memberkati kami semua. Saya mendapati dari judulnya saja Pak luar biasa. Putaran terakhir nih Pak. Saya lihat dari kalau nonton Formula One itu betul Pak. Yeah. Di lap terakhir itu final lap namanya tuh wah gitu kan. Kita harus speednya dinaikkan nih Pak. Ini betul-betul buat kami diingatkan kembali Pak Thomas bahwa
kami pun harus berbalik kepada Tuhan. Saya mencatat ada banyak poin nih Pak Thomas yang saya dapati. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan sadar. Kadang kita juga lengah gitu sebagai orang Kristen. Kita kurang berjaga-jaga dan sadar. Terus yang kedua, kembali membangun persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting Pak, dalam doa atau puasa, penyembahan, baca firman, dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir, jangan lupa kita tetap mengandalkan Tuhan, Pak. Kita harus peka dan taat untuk menjaga jiwa-jiwa. Terima kasih, Pak Thomas, untuk firman Tuhannya. Sangat memberkati kami semua. Dan saya minta mungkin Pak Budi kembali. Pak Budi ingin menambahkan mungkin apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Thomas. Silakan Pak Budi. Iya, terima kasih Pak Thomas. Saya panggilnya Ko Thomas dari dulu. Ya, nah ini saya tuh masih muda. Saya belajar banyak dari dia, dari Pak Agung, dari Ko Hengki, Ko Victor di Semarang. Jadi pertama kali saya mengenal yang namanya marketplace itu dari gereja mereka sebenarnya. Jadi waktu itu ya tahun berapa ya, saya ke Semarang 2008 kalau nggak salah. Ini Pak Agung tuh di depan tuh ngomong, siapa yang dari Australia? Nah, saya maju tuh sama Ko Fendi. Ko Fendi tahu dong, pada tahu ya Pak Fendi ya. Saya maju ke depan, terus ya kalian harus ke bangsa-bangsa, katanya Pak Agung. Ya udahlah, pokoknya sini didoain sama Pak Agung, kita berdua didoain secara khusus akan ke bangsa-bangsa. Ya kita juga bingung lah, yang namanya menginjil ke bangsa-bangsa, Australia juga semua bangsa-bangsa ada di Australia kok. Bangsa apa aja ada di Australia kan, seluruh dunia ada di Australia. Udah nginjil aja di Australia. Tadinya saya pikir sama Ko Fendi juga akan seperti itu, nginjil di Australia. Nah, kenyataannya terus tiba-tiba ada pembagian nih. Kalian bangsa Australia ini, yang orang Indonesia Australia, harus ke Pasifik. Harus pergi ke Pasifik. Semua harus pergi ke Pasifik. Akhirnya, ya udahlah, saya nggak, pokoknya ya pasrah aja. Orang yang punya duit enak. Pada milihnya ke New Zealand, ke Fiji, wah pokoknya ke Papua Nugini. Pokoknya yang enak deh. Saya waktu itu belum punya duit. Ya saya diem aja lah. Terakhir tuh Ko Fendi milihnya kemana? Kalau nggak salah Saipan. Ko Fendi pergi ke Saipan. Nah dia udah milih tuh. Saya nggak milih karena saya nggak punya duit. Nah terus akhirnya tiba-tiba mata saya tertuju sama satu pulau. Satu pulau itu namanya Norfolk Island. Antara New Zealand sama Australia. Pulaunya cuma berjumlah 2.000 orang di situ. Nah, terus tiba-tiba teman saya yang dari Indonesia itu telepon, Bud, kok sepertinya gue harus kirim duit ke lu. Memang lu ada misi apa? Kata dia. Iya nih gue disuruh pergi ke bangsa-bangsa, gue bingung, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya dikirim duit $5.000. Saya belum booking hotel, saya belum booking tiket, tapi duit sudah disediakan. Nah akhirnya saya pergi sendiri. Ko Fendi pergi sendiri tuh ke Saipan. Nah saya pergi sendiri untuk nginjil di Norfolk Island. Nah begitu datang, saya langsung ditangkap sama polisi. Karena satu, tidak ada orang yang datang ke Norfolk Island cuma sendiri. Biasanya mereka berdua, honeymoon, atau orang-orang tua. Kamu ngapain ke Norfolk Island? Jadi dicurigainya seperti itu. Nah, terus yang kedua, tidak ada orang yang ke Norfolk Island cuma datang sehari terus pulang. Gak ada. Kamu ngapain ke Norfolk Island? Ya iyalah, orang duit cuma goceng, itu aja duit goceng aja tuh cuma cukup untuk sehari. Jadi nyampe hari ini besok pulang. Terus saya bawa gelang-gelang banyak banget. Yohanes 3 ayat 16. Saya bawa gelang-gelang banyak. Nah, saya datang, saya ditangkap. Nah, terus tapi saya dianterin ke hotel. Kami akan menyelidiki kamu semua. Jadi perjamuan kudus saya diambil. Terus minyak urapan diambil. Pokoknya banyak barang saya diambil. Yohanes 3 ayat 16 saya diambil semua. Terus akhirnya saya ke hotel. Di hotel saya berlutut, saya bilang, Tuhan, mission fail. Saya bilang gitu. Sorry, mission fail. Saya bilang gitu. Ini besok akan dideportasi. Saya bilang gitu. Akhirnya saya ditelepon sama polisinya. Sama ketua polisinya. Ini staf saya tangkap kamu.
kamu ngapain dia? Loh, I come to pray and to bless your nation. Why you arrested me? Saya bilang, oh, dia bilang gitu. Oh ya, kok staff saya bilang begini? Ya iya, staff saya. Kamu lain, salah. I come to pray and to bless your nation. Why you arrested me? Saya bilang begitu. Oh ya, in 5 minutes saya akan datang ke hotel, katanya polisinya. Dia datang tuh, polisinya, officernya sama yang tadi nangkep saya. Datang, nih saya balikin semua barang kamu. Terus ya udah kalau gitu saya doain ya Pak Polisi. Akhirnya saya doain ke dia. Nah, langsung sejak saat itu saya pergi keliling pulau, saya bagiin tuh gelang-gelang dan besokannya saya balik ke Sydney. Jadi gerejanya Pak Thomas itu ya ini kegilaannya seperti ini dalam tanda kutip. Dan terakhir sama Pak Agung ini terakhir 2015 sebelum beliau meninggal, saya ketemu di Israel. Pak Thomas ikut nggak ya? Pak Thomas ikut. Nah, berarti saya soalnya ingatnya ke Kohengki ikut. Nah, jadi saya pergi bareng-bareng mereka. Itu ribuan orang banyak banget ke Israel. Dan saya banyak dipengaruhi bagaimana cara nginjil ke jalan-jalan melalui gerejanya Pak Thomas dan Pak Agung. Dan terakhir Pak Agung pesan sama saya sebelum meninggal, kamu akan menaiki gunung-gunung yang tinggi. Dan kamu akan mendapatkan gunung-gunung yang tinggi. Saya nggak tahu apa itu artinya. Tapi ada satu keajaiban. Saya sudah beli apartemen di daerah Hills. Apakah ini? Gitu loh. Dan itu sebelum Pak Agung meninggal. Dia bilang begitu. Kamu berdua dengan istri akan menaiki gunung-gunung yang tinggi. Dan saya beli apartemen di Hills. Itu aja. Dan ayo kita sama-sama di Sydney, kita mari ke marketplace, kita akan mengakhiri putaran terakhir secara baik. Ya, saya kembalikan ke Bro Halim. Silakan. Thank you Pak Budi. Wow, luar biasa nih. Baru dengar nih buat gua lu ditangkap polisi betul. Luar biasa nih. Iya. Oke. Kita akan tutup Zoom meeting FCB malam hari ini. Saya boleh minta Bro Arifin. Bro Arifin masih ada nggak ya? Bro Arifin ini beliau adalah field rep dari Sydney. Jadi ini bosnya saya sampai Adam nih Bro Arifin ini ya. Iya, Bro Arifin boleh tutup dalam doa. Kita tutup dulu, lalu setelah kita tutup dalam doa, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Thomas. Waktunya untuk kita lebih rileks. Ya, Pak Arifin, silakan Bro Arifin. Kita tutup dulu, Bro. Oke, ya baik. Suara saya dengar ya? Oke. Jelas. Ya, oke, baik. Kita tutup dalam doa. Bapak, kembali kami mengucap syukur untuk sore atau malam hari ini. Kami sudah selesai Zoom meeting Full Gospel. Biarlah Tuhan apa yang kami sudah dengar, baik lewat kesaksian, penghiburan sukacita kami, dan bukan hanya menjadi pendengar atau pembaca firman yang setia, tapi biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Apa yang menjadi rencanamu jadilah, digenapilah dalam setiap pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi panggilanmu jadilah, nyatalah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Biarlah hari-hari ini kami boleh peka akan kehendak-Mu, peka akan suara-Mu, peka akan Roh Kudus hari-hari ini. Tuhan, tolong setiap kami supaya setiap kami pribadi lepas pribadi boleh masuk dalam rencana-Mu di putaran terakhir atau di akhir zaman ini. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani malam hari ini, baik MC, Bro Halim, baik Bro Herman yang sudah bersaksi, dan Pak Vincent juga yang sudah memberi kata-kata penguatan kepada kami, dan terlebih hamba-Mu Pak Thomas Daniarto yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau boleh pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih dahsyat, lebih hari lebih heran. Urapi lagi Tuhan dengan urapan yang double portion Tuhan. Bukakan, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Pakai Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun kemanapun Kau utus. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan boleh berbuah-buah lebat bagi kerajaan kemuliaan-Mu. Thank you setiap kami yang
hadir malam hari ini lewat Zoom meeting, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menolong setiap kami Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup meeting Full Gospel malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Bro Arifin. Iya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Thomas nih. Mumpung ada Pak Thomas malam hari ini. Pak Thomas, saya mau tanya. Ya, ini mumpung ada Pak Thomas. Pak Thomas, ini saya kan mendengar berita tentang Pak Agung kembali ke rumah Bapak. Lalu bagaimana dengan gerejanya sekarang, Pak? Ya, gereja. Siapa yang menguruskan itu, Pak? Ibu, jadi istrinya beliau. Oh, oke. Ya. Nah, itu di Semarang ya, Pak? Berarti, Pak? Ya, di Semarang. Oke. Ya, tapi ya, saya bersyukur bahwa lewat semua ini Tuhan tetap berbuat keajaiban. Ya, anaknya sendiri juga, anak-anak Pak Agung sendiri juga dalam pelayan tidak mundur, tidak surut, tetap menjaga jiwa-jiwa ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dan saya melihat hal-hal yang luar biasa, ada banyak kesaksian. Bahkan kemarin sempat dengan Pak Wali Semarang itu, bukan dengan Pak Wali, jadi ada satu orang itu membangun satu perpustakaan di Semarang. Dan waktu itu Pak Wali Kota Semarang sempat datang. Ya, jadi saya melihat akan penyertaan Tuhan dan juga favor of God and man itu ada dalam hidup anaknya. Ya. Gitu, Pak. Luar biasa, Pak. Thank you, Pak. Ya. Oke, silakan dibuka mic-nya, saudara boleh bertanya kepada Pak Thomas atau ya ada Pak Tatang. Halo Pak Tatang. Halo lagi. Apa kabar nih, Pak? Baik. Ini temennya Pak Tatang ada di sini nih, Pak Tatang. Ya, Pak. Ya. Manggilnya apa ini, Pak Akun? Akyun. Pak Akyun. Ya, Pak Akyun. Ya. Apa kabar, Pak Akyun? Baik, Pak Tatang. Jakarta nih. Jakarta. Satu gereja sama saya di GKI Bungur. Ya. Saya ajakin tuh, suruh dia di DKI 4 katanya. DKI 4 saya. Kenalan. Besok juga ada saya full gospel di Kulit View. Oh. Ya, jam 6 ya mulai. Pakai Zoom atau langsung? Langsung ya? Iya. Hebat, itu meeting biasa ya, Pak ya? Iya. Itu apa, DKI 4 ya? DKI 4 itu ya? DKI 4 ya. Tanah Abang. Banyakan apa tuh? Orang yang kerjanya? Pengusaha ya, kebanyakan ya konveksi. Konveksi ya? Ya, punya toko gitu. Iya. Tanah Abang. Oke. Ini ada Pak Riki nih. Pak Riki yang mana nih, Pak Riki? Pak Riki. Videonya nggak ada, Pak.